Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Cerita kali ini yang akan saya bawakan berjudul Pemandi Mayat. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah mayat kesekian puluh kalinya yang Gawan mandikan. Mayat perempuan berusia 24 tahun. Ditemukan warga dan petugas dalam kondisi sudah meninggal. Mayatnya dibuang dalam semak-semak dengan kondisi setengah telanjang. Kuat dugaan wanita itu adalah korban pemerkosaan. Biarpun cantik, tapi kalau sudah begini tetap aja gak tertarik ya pak. Saya aja kadang bisa ngerasa serem, ucap Rafael, seorang perawat laki-laki dari ruang bedah, saat mengantar mayat setelah divisum oleh dokter forensik. Sembari membuka kain yang menutup tubuh mayat, Gawan memperhatikan wajah dari perempuan itu yang begitu cantik dan moleknya. Hidungnya yang mancung, bibir yang tipis serta bulu mata yang panjang, alis yang terukir sangat rapi. Sungguh menegaskan bahwa kecantikannya sangat tak diragukan lagi. Gawan mengambil sabun dan membuka keran air. Dia membuka kain putih yang menutupi si mayat. Dia meneguk air liur saat dia melihat jenazah yang ada di hadapannya dalam keadaan setengah telanjang. Dadanya bergeduk, sebuah perasaan tak lazim dia rasakan. Tapi dia coba berusaha tegar dan menahannya. Sebagai lelaki yang sudah lumayan berumur, dia tidak dapat menahan perasaannya saat melihat wanita cantik terbujur kaku, tak bernyawa di hadapannya. Hidungnya mengendus sisa dari parfum yang masih menempel pada wanita itu, membuat nafsunya semakin menjadi-jadi. Bukan kali ini saja dia tertarik pada mayat lawan jenis, tetapi sudah dari dahulu. Hanya saja dia mampu menahan nafsunya. Apalagi dia selalu bekerja sendiri tanpa ada yang memperhatikan ataupun melihat. Kondisi kamar mayat yang sepi serta tidak ada kamera CCTV dalam ruangan membuat dia berpikir apa yang dia lakukannya akan aman-aman saja. Dia mengambil sebuah gunting dan menyobek sisa kain kaos yang masih menempel pada jenazah. Seketika jantungnya semakin bergedup kencang. Dia dapat merasakan birahinya yang mulai meninggi. Akan tetapi, dia coba menahan dan berpikir waras karena dilihatnya itu hanyalah seorang mayat wanita yang sudah mati. Dia melanjutkan pekerjaannya, berusaha bersikap dewasa dan profesional. Saat menanggalkan semua pakaian wanita itu, hatinya makin bergejolak. Namun, dia tetap saja tak peduli. Terus membersihkan jenazah dengan standar yang sudah diolah oleh rumah sakit tempat dia bekerja. Gawan, lelaki berumur 38 tahun, pernah menikah namun rumah tangganya kandas. Dia bekerja freelance, bekerja saat dibutuhkan saja. Tahun ini adalah tahun kedua. Dia mulai merasa ada kejanggalan dalam dirinya. Ketertarikannya pada lawan jenis semakin kuat. Jika melihat jenazah itu masih terlihat manis dan cantik. Di rumah sakit itu dia bekerja tanpa shift. Pekerjaannya sebagai tukang mandi mayat sudah ditekuninya selama 3 tahun terakhir. Dia dibayar 200.000 untuk satu jenazah dan memastikan jenazah bersih serta harum sebelum dikembalikan kepada keluarga si mayat. Jika mayat tidak memiliki keluarga atau tidak memiliki identitas, biasanya akan dibawa ke lemari pendingin di rumah sakit. Mayat akan disimpan dalam waktu beberapa hari, hingga diketahui identitasnya atau dijemput oleh keluarganya. Bau sampo menyeruak harum melewati hidungnya. Dia mengambil beberapa tetes dan diusapkan ke tangannya sampai mengeluarkan buih. Lalu, dia mengusapkan mulai dari rambut lalu belakang telinga, berlanjut pada pundak dan dada. Dia terus menggosok hingga sampai ke bagian perut. Tidak ada celah
Hampir setiap lekuk tubuh wanita itu dia sentuh. Tangan-tangannya begitu mahir dan ahli, menggosok tiap lekuk dan lipatan tubuh si mayat. Dia memperhatikan bibir, mata, dan hidung terlihat sangat cantik. Betapa dia sangat tertarik pada wanita yang dia mandikan itu. Dia bisa memastikan saat hidup dulu wanita itu pasti banyak membuat kaum laki-laki tertarik dan menyukainya. Dia memegang tangan si mayat. Gairahnya tak tertahan lagi. Antara berani dan takut, dia sudah berpikir dia ingin mencicipi kemolekan wanita itu. Akan tetapi dia takut dan khawatir apa yang dia lakukan akan diketahui oleh pihak rumah sakit. Gawan lalu keluar sejenak, menengok ke pintu depan, melihat sisi kiri dan kanan. Dia menutup jendela rapat-rapat, kemudian mengunci pintu depan dari dalam dan memastikan tirai-tirai tertutup rapat. Setelah jenazah harum dan bersih, Gawan meraba bagian tubuh mayat. Dia memulai dengan mencium telinga, meraba wajah pucat si mayat. Dia mencoba menempel bibir mayat dengan bibirnya, seakan melupakan semua ketakutan. Perlahan dia mulai hilang kendali. Dia memperlakukan wanita itu seperti wanita yang masih hidup. Gawan terangsang hebat. Dia merasakan perasaan tak biasa, perasaannya semakin menggebu-gebu. Hingga akhirnya, dia pun menaiki ranjang tempat pembaringan mayat dan menyetubuhi mayat cantik itu hingga puas. 2 hari setelah kejadian itu, Gawan merasa mulai ketakutan dan cemas. Wajah wanita yang dia perkosa terbayang-bayang di matanya. Sikapnya mendadak menjadi aneh. Beberapa kawannya melihat keanehan dalam diri Gawan. Dia mendadak jadi pendiam dan tertutup. Hidupnya dihantui rasa bersalah. Bagaimana bisa dia melakukan itu terhadap wanita yang sudah mati? Bagaimana jika mayat itu menjadi hantu? Bagaimana jika wanita itu menemuinya? Sebuah telepon berderi. "Halo Pak Gawan." "Iya Mas Hendra," sahutnya. "Pak, bisa ke rumah sakit sekarang. Ada yang baru habis divisum, korban pembunuhan." "Dewasa kah Pak?" "Iya Pak, dewasa." Gawan berpikir antara menerima atau menolak. Dia menimbang-nimbang dan akhirnya dia memilih mengambil job itu. "Iya Pak, sebentar lagi saya ke sana." Dia mengeluarkan sepeda ontel tua dari garasinya. Sepucuk rokok cerutu menemani perjalanannya sejauh 3 km dari rumahnya menuju rumah sakit. Dengan suasana hati gembira dia berangkat bekerja. Sudah 3 hari berturut-turut dia tidak mendapatkan job. Padahal dahulu job hampir setiap hari. Namun karena profesi ini sudah mulai banyak yang menggeluti, akhirnya dia mulai merasakan jobnya berkurang. Dan pendapatan menurun drastis, tidak seperti dulu. Kini, dia hanya mendapat panggilan 2 kali seminggu atau kadang dalam seminggu tidak ada job sama sekali. Gawan seorang duda tanpa anak. Istrinya pergi meninggalkannya, berselingkuh dengan pria lain. Sudah lebih dari 6 tahun dia hidup menyendiri. Tinggal di rumah kontrakan dengan penghasilan yang pas-pasan dan pekerjaan serabutan. Semua pekerjaan dilakoni, yang penting dapat uang, bisa makan dan bayar kontrakan. Setibanya di rumah sakit, dia memarkirkan sepeda ontel tuanya di garasi, tempat biasa karyawan rumah sakit menaruh sepeda motor. "Mas Gawan, jangan lupa dikunci setang, nanti sepedanya dikiloin sama tukang besi lagi," celetuk satpam rumah sakit menggoda Gawan. "Suruh bawa aja sana, gak apa-apa. Asal aku 5 juta, kiloin aja," balas Gawan. Gawan bergegas masuk ruang mayat. Di sana sudah ada 4 orang rekannya yang lain. Rupanya barusan terjadi kecelakaan bus hingga memakan korban lebih dari 7 orang meninggal dunia. "Di mana kecelakaan busnya?" tanya Gawan. 12 kilo dari kota katanya, ucap Ibu Rusna, kawan satu profesi dengannya. Dia memperhatikan berapa mayat yang diantar itu. Semua dalam kondisi mengenaskan. Ada yang kepalanya pecah hingga bola matanya keluar. Ada yang kakinya terputus dan ada juga yang bagian dadanya hancur
kawannya yang lain segera menghidupkan air bersih dari keran dengan menggunakan selang. Kemudian dia mulai menyiram beberapa mayat yang masih kotor karena bus yang mereka tumpangi terbalik di antara rawa-rawa yang dalam. Membersihkan darah-darah yang masih melekat pada kulit dan baju tidaklah mudah. Kadang mereka harus ekstra menggosok bagian-bagian dalam luka. Tak jarang di antara mereka terkadang bisa merasa mual dan muntah akibat bau amis yang berlebihan. "Ini bagaimana, Pak? Bajunya susah sekali dilepas." "Kunding aja," ucap Gawan. Mereka semua bekerja dalam pengarahan Gawan karena di antara mereka Gawan termasuk yang paling senior. Pihak rumah sakit mengonfirmasi bahwa korban akibat laka lantas positif 8 orang meninggal dunia akibat luka dan benturan saat tabrakan terjadi. Gawan sendiri ketika itu mendapat jatah memandikan mayat seorang mayat laki-laki, korban dari pembunuhan di sebuah klub malam, di mana korban didapati sedang berjalan berdua dengan istri pelaku. Lalu pelaku kalap, menebas leher dan kepala korban hingga nyaris putus. Sebelum memandikan mayat sudah menjadi kebiasaannya, dia pasti meraba tiap kantong baju dan celana. Biasanya, kadang ada beberapa uang atau perhiasan yang terselip di antara kantong-kantong mereka. Saat meraba kantong lelaki itu, Gawan menemukan uang kertas yang dilipat rapi di kantong celana bagian belakang. Saat dibuka, uang itu berjumlah Rp400.000. "Wah, ini rezeki," dalam hatinya dia berkata. Pekerjaan seperti ini sudah bukan rahasia lagi. Mengambil hak orang yang sudah mati seakan hal yang biasa. Biasanya, Gawan sering mendapati uang di kantong mayat dari korban kecelakaan. Untuk kasus pembunuhan sangat jarang bisa menemukan uang atau dompet. Tak jarang kadang Gawan bisa mengambil kalung atau cincin yang masih melekat di badan si mayat. Gawan termasuk tipe orang yang suka mengambil hak milik orang lain. Andai saja dapat dihitung dan dikumpulkan, pasti sudah banyak sekali harta orang yang sudah diambilnya. Tetapi harta seperti itu tetaplah tidak menambah sedikit pun kekayaan, melainkan malah sebaliknya membuat dia bertambah miskin. Perumpamaan, memakan barang haram itu ibarat orang haus yang sedang meminum air laut. Semakin ia minum, semakin membuat haus harta haram seperti itu. Tak akan pernah habis dimakan dan tak akan pernah puas meski sebanyak apapun. Sayangnya perilaku Gawan tak pernah diketahui oleh pihak rumah sakit sampai detik ini. Dia melihat jam dinding sudah di angka jam 8 malam. Masih belum terlalu malam, pikirnya. Dia menggosok-gosok luka menganga di bagian leher jenazah dan membersih sisa darah yang masih menempel. Dia membuka celana jin laki-laki itu. Dia melihat sebuah tanda merek ternama. Dia tahu celana yang dipakai laki-laki itu harganya mahal. Dengan segera Gawan melipat celana mahal itu dan menyimpannya. "Sudah, Pak?" Suara seorang perawat memanggil dari luar. 10 menit lagi selesai." "Oke, Pak, kami tunggu di luar. Ambulans sudah menunggu di halaman parkir." Gawan mempercepat pekerjaannya. Setelah selesai membersihkan semua badan jenazah, Gawan mengambil minyak wangi yang biasa sering dioleskan ke tubuh jenazah. Setelah yakin seluruh tubuh jenazah sudah bersih dan harum, dia pun mulai menggeser tubuh jenazah ke kereta dan menutupi rapi dengan kain putih yang biasa dipakai untuk menutup mayat. "Sudah selesai," teriak Gawan dari dalam kamar pemandian mayat. 2 orang perawat bergegas masuk. Mereka memeriksa kembali. Tangan dilipat jadi satu di atas dada. 2 jempol kaki diikat jadi satu menggunakan tali kain. "Oh iya, lupa sebentar," ucap Gawan sembari mengeluarkan botol minyak rambut dan diusapkannya merata ke kepala si jenazah. Suara sirene berbunyi membelah suara berisik di sekitar lokasi rumah sakit. Dia mendapatkan 2 jok mayat yang dimandikan. Gawan pun menunjuk ke bagian umum rumah sakit untuk mengambil upahnya. Jalannya sedikit dia bercepat, berharap bagian administrasi belum pulang.
Jika sudah pulang, terpaksa dia besok pagi harus kembali lagi untuk mengambil upahnya. Ibu Mulisa ada? Oh, ada Pak kawan. Itu kebetulan pas lagi nunggu Bapak. Syukurlah, ucapnya. Lalu masuk ke ruang administrasi. Kebetulan di sana ada Ibu Mulisa yang sedang duduk di depan televisi. Ia sedang menunggu jemputan suaminya karena jam kerjanya sudah berakhir. Bapak, untung saya belum pulang. Pak, dari tadi udah saya siapkan. Mulisa membuka tasnya, mencari amplop berwarna putih yang sejak tadi sudah disiapkannya. Kacamata putih serta alis tipis yang dilukis, bedaknya yang tipis, bibir merah mereka yang dipoles dengan gincu merah muda, membuat Mulisa terlihat sangat cantik malam itu. Bau tubuhnya yang wangi, bekas semprotan parfum yang masih membekas baunya, meskipun sudah tercampur dengan bau keringat. Matanya yang berhias softland membuat daya tarik tersendiri. Gawan memerhatikan tangan halus nan lentik itu, memberinya amplop yang sudah tertulis namanya. Minggu ini 2 ya Pak, ucap Mulisa. Seraya menyuruh Gawan menandatangani kwitansi kosong. Saya belum sempat menulisnya Pak, yang penting Bapak tanda tangan aja dulu, biar besok saya tulis lagi. Sebuah pulpen digores pada kertas kwitansi, tertulis namanya sebagai pemandi jenazah. Oke, makasih Pak. Baru saja selesai dia mengambil kertas kwitansi, sebuah pesan WhatsApp masuk, mengabarkan sang suami sudah menunggu di halaman parkir. Makasih ya Bu. Iya Pak, sama-sama. Ini pas kebetulan juga sudah ditunggu sama suami di depan. Mulisa langsung beranjak pergi, meninggalkan Gawan yang ketika itu menghitung uang gajinya di dalam amplop. Sepanjang jalan lorong rumah sakit, Gawan masih dapat merasakan aroma parfum Mulisa tertinggal di antara udara malam. Pikirnya menjadi kacau. Imajinasinya membayangkan kemolekan tubuh Mulisa. Kadang dia berpikir, andai bisa mencicipi tubuh Mulisa, entah itu memerkosanya atau... Pikirannya mulai kacau bila sudah membayangkan wanita yang bernama Mulisa. Malam itu Gawan merasa bahagia. Gaji yang dia terima senilai 400.000 ditambah uang yang dia temukan di kantong jenazah tadi 400.000. Jadi total malam itu dia membawa uang sekitar 800.000. Sebelum pulang, dia pun menyempatkan singgah di warung sate langganannya. Lalu dia memutari beberapa toko parfum mencari bau parfum yang sama seperti yang dipakai oleh Mulisa. Sepanjang perjalanan Gawan bernyanyi-nyanyi tembang Jawa kuno. Terututnya menemani perjalanannya yang dingin di malam itu. Dia hanyut dalam kegembiraan riang, membawa beberapa pakaian bagus bekas mayat yang dia mandikan. Sampainya di rumah, Gawan mengambil detergen dan merendam celana yang masih penuh dengan darah. Dia bilas berkali-kali agar bau amis yang melekat di celana hilang. Malam itu Gawan begitu bahagia. Setelah berkeliling ke beberapa toko parfum, akhirnya dia menemukan parfum yang sama seperti yang dipakai oleh Mulisa. Dia bergegas mengganti sarung gulingnya dengan yang bersih, lalu dia semprotkan parfum ke gulingnya. Dia meraba gulingnya dari atas hingga bawah. Dia memainkan imajinasinya seperti sedang memeluk Mulisa. Dia menari penuh hayatan, walau tanpa sedikit pun alunan musik. Dia mencium guling dengan sangat-sangat dalam. Sampai tak terasa dia terus menari sendiri membawa imajinasinya yang seakan melayang jauh di luar batas kesadarannya. Malam kian larut. Sedangkan Gawan masih saja hanyut dalam perasaan penuh rindu dan perasaan yang dalam, ingin memiliki Mulisa sepenuhnya. Suara gemuruh petir bersambut hujan. Rumah gubuk selebar 4 kali 10 meter itu diandam rembes air hujan. Atapnya yang bocor membuat Gawan harus menghentikan kegiatannya. Segera dia cepat-cepat mengambil ember untuk menadah air hujan yang masuk melalui lubang atap. Sepiring sate dan segelas air putih menemani makan malamnya. Suara gemuruh bersaut-saut
bersama kuatnya hantaman angin, hingga membanting jendela rumahnya yang lupa dia kunci. Dengan perasaan sedikit malas, terpaksa dia harus menghentikan kegiatan makannya dan beranjak menutup jendela. Cahaya kilat kadang-kadang membentuk bayang-bayang. Gawan yang berada di jendela pintu mendadak kaget. Hampir saja dia dibikin teriak karena terlintas dalam penglihatannya melihat sesosok wanita berambut sebahu, berwajah pucat dan berbibir merah menyala. Wanita itu berdiri di depan jendela. Namun bayangan itu segera hilang bersama hilangnya cahaya kilat. Gawan yang sempat melihat wanita itu, segera dia menutup jendela rumahnya dengan cepat. Gawan masih ketakutan. Dia meminum air putih dalam keadaan berdiri hingga habis, selalu melanjutkan makan malamnya. Namun sesuatu yang aneh nampak terasa di mulutnya. Daging sate yang sedang dia makan seperti bergerak di dalam mulutnya. Dia coba merasakan dan mengeluarkan dari mulutnya. Betapa kagetnya dia. Ternyata benda sebesar butiran nasi itu bergerak-gerak. Saat diperhatikan, benar-benar ternyata daging sate yang dia makan penuh dengan belatung kecil. Tiba-tiba Gawan muntah sejadi-jadinya sembari membuang sisa sate di piring. Bergegas dia menutup pintu kamarnya karena rasa takut yang berlebihan. Rumah kontrakan Gawan berada dalam sebuah gang tidak beraspal. Jalannya masih tanah, sehingga bila terjadi hujan, jalanan menuju rumahnya menjadi becek. Di gang jalan menuju rumahnya hanya ada 3 rumah dengan jarak yang lumayan berjauh-jauhan, sekitar 10-20 meter jarak antara rumah. "Pak Gawan," teriak seorang wanita, istri sopir truk minyak CPO, memanggil Gawan. Wanita itu kenal baik dengan Gawan. Ia kerap membagi makanan ataupun sayur pada Gawan karena dia merasa kasihan melihat Gawan yang hidup sendiri dengan keadaan ekonomi yang kurang baik. "Mau kemana, Pak? Tumben pagi-pagi gini udah keluar rumah." "Mau ke rumah sakit, Bu. Ada panggilan kerja." "Oh alah, Bapak. Saya loh. Padahal mau nganter sayur. Ya udah, nanti aja pulang kerja aja saya antar, Pak." "Enggak, makasih, Bu. Duh, repot-repot," ucap Gawan sembari melanjutkan perjalanannya meniti jalan kecil becek keluar menuju jalan besar. Pagi itu, di rumah sakit menerima pasien OD, overdosis, seorang wanita berumur 20 tahun. Status mahasiswa yang kebetulan kuliah di kota. Orang tuanya berada di kampung, berjarak jauh sekitar 150 km dari kota. Wanita itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Kemungkinan dia keracunan meminum obat bersamaan dengan air keras, sehingga tubuhnya menjadi bereaksi. Beberapa pembuluh darahnya pecah. Dari tubuh mayat terlihat bercak-bercak merah kecil dalam jumlah banyak. Setelah melewati beberapa proses otopsi, akhirnya mayat disimpan di kamar mayat, menunggu dijemput oleh pihak keluarga. Gawan yang saat itu berada di kamar mayat terkejut saat beberapa orang perawat masuk membawa kereta yang di atasnya berisi mayat seorang wanita. "Aduh, berat," celetuk seorang perawat. "Pak, bisa tolong pindahkan ke kereta situ?" Menunjuk kereta mayat khusus untuk mayat yang bisa dilipat agar memudahkan proses saat dibawa ke dalam mobil ambulan. 3 orang yang memindahkan mayat tergopoh-gopoh karena wanita itu berbadan rambut, berkulit putih, berambut sebahu dan masih menggunakan pakaian lengkap. Dengan celana legging panjang, berbaju kaos yang ditutupi jaket sulam berwarna kuning. "Kok masih pakai baju lengkap?" "Yang ini katanya nggak dimandikan, Pak. Nanti siang mau dijemput keluarganya," sahut perawat yang membawa mayat wanita itu, lalu pergi meninggalkan Gawan yang masih sibuk berbersih di kamar mayat. Gawan yang saat itu seorang diri memperhatikan mayat wanita itu. Dia tidak begitu tertarik dengan wanita gemuk, tetapi sebagai seorang yang memiliki kelainan seksual, dia memiliki hasrat pada mayat wanita itu. Lebih dari 1 jam saat dia di tempat itu, Gawan mulai berpikir
Pikirannya meracau antara ingin menyetubuhi dan takut terhadap para perawat yang kemungkinan kapan saja bisa datang ke kamar mayat itu. Gawan mulai bereaksi. Pertama, dia meraba bagian antara dada di sekitar payudara, lalu berlanjut menurunkan celana legging warna hitam hingga terlihat bagian celana dalam warna putih. Jiwanya semakin berhasrat lagi. Gawan pun tidak tahan. Dia menutup tirai-tirai jendela dan mengunci pintu kamar mayat dari belakang. Setelah merasa aman, maka Gawan mengulangi aksinya yang pernah dia lakukan beberapa hari yang lalu pada mayat seorang wanita. Setelah selesai melakukan aksi bejatnya, segera Gawan membersihkan bekas air spermanya yang menempel di antara celana dan kulit di mayat. Dia segera membersihkan dengan tisu dan air, sehingga tak tercium lagi bau bekas sperma. Gawan meninggalkan rumah sakit lebih cepat. Setelah dia selesai membersihkan kamar mayat, dia memastikan mayat wanita yang dia perkosa kembali seperti semula dengan kondisi tertutup kain kafan. Dia pun pulang menuju rumahnya setelah membeli beberapa lauk untuk dimasak. Di rumahnya, Gawan tidak melakukan kegiatan apa-apa. Dia merasakan tubuhnya sangat lelah, tidak seperti biasanya. Dia merasa tubuhnya sangat pegal. Semangkok sayur santan plus sambal dan sayur ada di atas meja. Sepertinya tetangganya tadi mengantar makanan ke rumahnya, karena memang dapur rumahnya tidak ada pintu. Isinya pun hanya meja dan kompor saja. Siang itu setelah setengah hari bekerja, Gawan mencoba istirahat di rumah. Namun, perasaannya mendadak tak nyaman. Dia mencoba menutup matanya, tapi pandangannya selalu saja melihat wajah wanita yang kemarin disetubuhinya. Kadang beberapa kali dia harus terbangun karena menggigau dan terkaget. Dia merasa wanita itu mendatanginya terus-menerus, sampai-sampai dia berteriak karena ketakutan. Wajahnya pucat pasi, mata hitam legam. Kemaluannya berdarah dengan bau yang sangat amis dan busuk. Wanita yang dia lihat seakan-akan datang begitu saja, mendekatinya seperti ingin menerkam dan membunuhnya. Sedangkan mulut wanita itu selalu saja mengucapkan kata busuk. Gawan terbangun. Dia melihat jam dinding rumahnya masih jam 3 sore. Dia pun segera berlari tanpa sempat berbersih mandi. Hanya sempat mencuci wajahnya dengan air, akan tetapi tetap saja tidak membuang kantuknya yang masih tersisa. Dengan segera Gawan menarik sepeda ontel kesayangannya menuju keluar rumah. Nafasnya terengah-engah. Dia benar-benar merasakan mimpi itu begitu sangat nyata. Karena dia benar-benar sangat bisa merasakan kehadiran wanita itu bersama bau amis bercampur bau busuk yang sangat menyengat di hidungnya. Langkahnya yang terlihat goyah masih terlihat lihai dan tangguh saat menggayuh sepeda ontel miliknya. Gawan bergegas menginjak pedal sepeda kesayangannya menuju kampung sebelah yang berjarak sekitar 5 km. Dia berharap kawannya mampu mengusir makhluk halus yang selalu menghantuinya. Selama di perjalanan, Gawan mengalami gangguan yang aneh. Setiap dia berpapasan dengan kucing, entah kenapa kucing-kucing itu seperti ingin menerkam Gawan. Hingga beberapa kali dia menghindar karena kucing itu meloncati dan menggigitnya. Beruntung kaki Gawan tangkas menghalau serangan kucing-kucing liar itu. Dia berhasil menendang dan menginjak kucing itu hingga nyaris mati. Johar! Johar! Sudah lebih dari 15 menit dia berada di teras rumah kawannya, namun tetap saja tidak ada respon. Gawan mengambil handphonenya. Dia menelpon kawannya Johar. Beberapa panggilan tidak tersambung. Sampai akhirnya Gawan mencari lokasi yang pas untuk mencari sinyal yang sempurna. Halo, panggilannya disaut oleh Johar. Halo Har, kamu di mana? Lagi di rumah mertua Wan. Kapan pulang? Entahlah, mungkin besok pagi. Istriku baru saja melahirkan. Aku mau minta bantuanmu, Har. Bantuan apa, kawanku? Aku... Gawan berpikir apa dia harus menceritakan semua dari awal kejadian atau mengarang cerita lain.
Halo? Halo? Suara dari seberang memanggilnya karena kawan tiba-tiba saja terdiam. Ya, nanti saja, setelah kamu pulang saja. Kenapa? Kamu mau pinjam uang lagi? Enggak, Har, bukan itu. Nanti saja setelah kamu pulang, ucapnya lalu mematikan panggilannya. Hari sudah mulai maghrib. Kawan menarik lagi sepedanya. Suara azan dari masjid-masjid saling bersahutan, tapi kawan cuek saja tidak memperdulikannya. Lebih dari 1 jam kawan berputar-putar tidak jelas mengelilingi jalan-jalan kota. Ingin pulang ke rumah tapi dia takut tertidur, karena bila dia tidur dia khawatir wanita itu akan mendatangi dan menakut-nakutinya lagi. Matanya mulai sendu. Rasa kantuk teramat sangat membebaninya. Namun, kawan tetap berusaha untuk tidak tertidur. Dia coba singgah di warung kopi, berharap dengan meminum kopi kantuknya bisa hilang. Kopi bu, 1. Yang paling pahit ya, gak usah pakai gula. Tersenyum bakul kopi saat mendengar ucapannya kawan. Di tempat itulah, tempat kawan biasa bersantai meminum kopi sebelum pulang ke rumah. Lokasinya yang dekat dengan rumah sakit membuat dia bisa bersantai lebih lama duduk di warung itu. Baik itu sekedar menghabiskan rokok cerututnya, sebatang sampai 2 batang. Rintik hujan mulai turun. Butir-butir kecilnya jatuh membasahi tanah yang kering karena sudah lebih dari seminggu hujan tak turun. Sampai jam berapa biasanya tutup malam, Mbak? Kawan bertanya berharap warung kopi itu buka sampai pagi hari. Palingan sampai jam 12 sudah tutup, Mas, jawab bakul kopi dengan logat Jawa yang kental. Syukurlah, ucap kawan dalam hati. Dia pun menyeruput kopi. Sedangkan tangan kirinya mulai mengambil rokok cerutu di dalam kantong. Dia memandangi air yang turun mulai deras. Suara terdengar nyaring saat menghantam atap seng warung kopi. Kawan mencari posisi duduk yang pas. Dia biarkan sepeda ontelnya disiram hujan yang deras. Di seberang jalan, kawan melihat seorang wanita berbadan kurus dengan menggunakan pakaian serba putih menyeberang jalan. Sedangkan lalu lalang mobil dan motor tiada henti-hentinya berseliweran seakan tak ingin memberi akses untuk wanita itu menyeberang jalan. Sebuah sepeda motor dari arah berlawanan melewati trotoar jalan, melaju dengan sangat cepat. Si penyeberang itu berlari kecil karena adanya celah untuknya menyeberang jalan. Tanpa disadari, motor yang melaju cepat menghantam dan menabrak wanita itu. Seketika orang-orang yang melihat pemandangan itu berteriak histeris. Darah mengucur seketika dari kepala. Kawan yang melihat kejadian itu beranjak. Dia berdiri dan bergegas mendatangi wanita itu. Dia mengangkat wanita itu. Orang-orang di sekitar hanya melihat saja, tidak ada yang berusaha menolong karena kondisi hujan yang lebat. Saat dia mengangkat wanita itu, dia mulai merasa aneh. Bau yang sangat dia hafal tiba-tiba hadir lagi di indera penciumannya. Bau itu begitu menyengat. Dia berusaha mencari sumber bau itu. Sampai dia mendapati ternyata bau itu berasal dari wanita yang dia bopong. Kawan pun tersentak saat melihat wanita yang dipopongnya berubah menjadi mayat busuk yang sudah dikarumuni banyak belatung. Dia tersadar dan segera bangkit. Ternyata apa yang baru saja dia alami hanya mimpi. Mimpi yang seperti nyata. Mimpi yang menakutkan. Mimpi yang membuatnya tak ingin tidur. Kenapa Mas Kawan? Tanya babakulan kopi saat melihat kawan seperti orang sedang menggigau. Enggak apa-apa Mbak, ucap kawan seraya membasuh wajahnya dengan air hujan supaya menghilangkan rasa kantuknya. Matanya terlihat berat dan wajahnya memucat, tapi dia tetap memaksakan diri untuk berjaga. Beberapa jam kemudian, warung kopi yang disinggahinya sudah mau tutup. Sambil berbenah-benah bakul kopi menegur kawan. Sampean itu loh sudah mengantuk Mas Kawan, kok nggak dibawa tiduran? Iya Mbak, lagi nggak kepengen tidur, ucapnya sambil menghisap rokok cerutunya.
Malam semakin larut, jalanan mulai sepi. Pedagang kaki lima yang biasa berjualan hanya di malam hari sudah tutup semua. Hanya tinggal kawan seorang diri. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.